Apa itu AKI? AKI adalah akut kidney injury, seperti di depannya, akut kidney injury. Itu adalah gagal ginjal akut, bahasa gampangannya. Akut kidney injury itu adalah gagal ginjal akut. Kalau chronic kidney disease itu adalah gagal ginjal kronis. Ya. AKI didefinisikan sebagai tanda-tanda di bawah ini. Peningkatan kreatinin lebih dari 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam pertama. Misal, pasienmu datang di IGD, kamu cek, oh iya, iki anu, apa jenenge? Kreatinin pasien kita 0,9. Ternyata dalam 48 jam, yang tadi 0,9 berubah jadi 1,4. Nah, 1,4 dari 0,9. Loh, berarti kan naik 0,5. Nah, ini dilihat. Peningkatan serum kreatinin lebih dari 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam sudah mulai disebut ini suatu akut kidney injury. Atau peningkatan serum kreatinin lebih dari 1,5 kali lipat dari nilai normal. Misal, nilai normal, cut off tertingginya misalnya sesuai hasil lab masing-masing ya, itu nilai tertingginya kreatininnya 1,2 misalnya. Referensi reagen tertentu 1,2. Pasien kita itu tahu-tahu berubah jadi misalnya 1,2 naik 1,5 kali lipat ya tambah 0,6 ya. Tahu-tahu jadi 1,8. Wah, berarti naik ya lebih dari 1,5 ya 1,8 lebih dikit gitu ya. Lebih dari 1,5 kali lipat baseline. Ini juga termasuk akut kidney injury atau gagal ginjal akut, which is known or presumed to have occurred within the prior 7 days, yang dianggap terjadinya masih dalam 7 hari pertama. Misalnya pasiennya ada sepsis, terus ginjalnya tiba-tiba memburuk, ya kreatininnya naik 1,5 kali lipat, ya sudah itu akut kidney injury, gagal ginjal akut. Sepsisnya harus diobati supaya dia balik normal. Atau bisa juga pakai, tadi kan pakai kriteria kreatinin ya, meningkat lebih dari 0,3 dalam 48 jam, meningkat 1,5 kali lipat. Sekarang pakai jumlah kencing. Volume kencingnya tuh menurun 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama 6 jam. Misalnya pasiennya tuh di IGD, baru dipasang kateter. Kita pasang kateter jam 6 pagi. Jam 12 siang kita cek, loh, kok dalam kantong urinnya atau urin baiknya tuh nggak ada kencing sama sekali. Wah, berarti dalam 6 jam pertama produksi kencingnya sangat anjlok. Coba anggap aja berat badan pasiennya 50 kilo. Ini kan produksi kencingnya kurang dari 0,5 mili per kilo per jam. Anggap aja harusnya produksi urin per jamnya dia itu 50 kilo. Misalnya dia 0,5 pas ya. Kalau 0,5 pas kan masih dianggap normal ya. 0,5 dikali 50. Berarti 5 kali 5, 25 cc. Berarti harusnya produksi urinnya seseorang yang berat badannya 50 kilo adalah 25 cc per jam. Kalau dalam 6 jam, 25 cc dalam 6 jam. Harusnya 25 cc per 6 jam, harusnya 150 cc ya. Urinnya sudahan. Tapi kok pasien kita itu yang dipasang dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, nggak ada kencing sama sekali. Berarti pasiennya sudah dianggap gagal ginjal akut atau akut kidney injury. Kecepatan tarik. Buatan dokter. Direkam nggak Zeki? Direkam kan ya? Oh iya, Iya direkam. dokter, direkam. Lah, stage gagal ginjal akut ini ada stage 1, stage 2, stage 3. Kalau peningkatan kreatininnya itu 1,5 sampai 1,9 kali lipat ya dari nilai baseline cut off tertingginya itu maksimal naik 1,5 sampai 1,9 kali lipat, itu stage 1 atau lebih dari sama dengan 0,3 mg per desiliter ya increase in serum kreatinin dulu itu sih kecatat, atau urin outputnya kurang dari 0,5 per kilo per jam dalam 6 sampai 12 jam pertama. Itu disebut gagal ginjal akut stadium 1. Kalau peningkatan kreatininnya 2 kali lipat sampai 2,9 kali lipat dari cut off tertinggi, atau urin outputnya itu kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam, tapi sudah lebih dari 12 jam. Kalau yang tadi stage 1 kan masih 6 sampai 12 jam. Kalau yang stage 2 itu produksi kencingnya itu masih tadi ya di bawah 0,5 per kilo per jam, tapi sudah memanjang, sudah lebih dari 12 jam, itu sudah stage 2. Atau kreatininnya naik 3 kali lipat, atau langsung dilihat kreatininnya itu, lab kreatininnya itu lebih dari sama dengan 4 mg per desiliter,
Initiation of renal replacement therapy or in patient kurang dari 18 tahun, penurunan estimated glomerular filtration rate kurang dari 35 ml per menit per luas permukaan tubuh, itu sudah stadium 3 ya, sudah hafalkan, nggak usah KB. Seenggaknya hafalkan 3 kali lipat meningkat, atau kreatinin hasil saat ini itu lebih dari sama dengan 4, atau urin outputnya yang sangat rendah, kurang dari 0,3 ml per kilo per jam selama lebih sama dengan 24 jam. Ya ini juga gampang sebenarnya ya. Nggak kencing 12 jam, wes 3. Nah ini ya, gagal ginjal akut dibagi 3, prerenal, prerenal tuh maksudnya permasalahannya itu sebelum pembuluh darah ginjal. Kalau renal tuh permasalahannya memang rusak di dalam ginjalnya. Post renal tuh berarti kemungkinan ada sumbatan aliran urin. Ya, kalau post renal tuh karena urinnya nggak bisa ngalir, ada batu, urinnya naik menyebabkan ginjal rusak, rusak akut kidney injury post renal namanya. Kalau ginjalnya di dalam memang rusak karena akut tubular necrosis, ya ada apapun ya ginjalnya karena toksin-toksin, itu namanya akut kidney failure atau akut renal failure yang renal type, yang kerusakannya di dalam ginjal, ya. Bisa juga apa namanya, kerusakannya itu prerenal. Ya, kalau kerusakannya prerenal, ya berarti permasalahannya sebelum ginjal. Apa permasalahan sebelum ginjal? Jadi permasalahannya itu di pembuluh darah. Mungkin pembuluh darahnya itu kosong. Kosong karena apa? Karena pasalnya hipovolemi. Ya muntah-muntah hebat, diare hebat, aliran darah ke ginjalnya jadi menurun. Ya, akibatnya dia ginjalnya rusak, kekurangan aliran darah ya. Siki wis kok bocor dhewe prerenal iki yang renal ya. Akut tubular necrosis ya. Bisa juga karena akut glomerulonefritis itu juga renal. Terus bisa juga disebabkan karena akut tubular necrosis tadi sering yang tak bilang karena renal hipoperfusi ya. Pastinya hipovolemi, ginjalnya kurang aliran darah. Gara-gara muntah hebat, diare gitu-gitu ya. Atau karena racun, bisa juga karena dua-duanya ya. Nefrotoksin atau obat-obatan nefrotoksik dan juga hipoperfusi bisa juga ya. Ya, yang penyebabnya bisa blood loss, fluid loss, third space ya dan segala macam. Rhinovascular disease itu penyebab dari akut tubular necrosis. Ada yang exogenous ya, bisa karena obat antibiotik, obat anestesi, media kontras untuk ronsen itu ya, untuk CT scan ya. Obat-obatan analgesik seperti NSAID, logam berat ya, organic solvent, poison racun ya karena gigitan ular, karena apa jenenge sengatan lebah ya, itu bisa, atau racun bakteri. Ada endogenous nefrotoksin, bisa karena mioglobin ya, mioglobin pasien yang rhabdomyolysis, mioglobinnya masuk ginjal, ginjalnya rusak ya. Hemoglobin ya, methemoglobin, kristal asam urat bisa ya, kalsium oksalat bisa juga merusak dalam ginjal ya. Tapi biasanya kalau kristal-kristal itu lama-lama jadi batu, malah jadinya kasusnya post renal nantinya ya. Itu post renal injury ya. Ya, post renal injury itu biasanya ada obstruksi ya up to the nephron including the urinary space of the renal glomeruli. Biasanya sumbatannya nggak cuma karena batu, bisa karena ada fibrosis di ureternya ya. Karena apa? Wes, pokoknya alirannya nggak lancar. Akibatnya ada reflux ya. Nah, obstruktif uropati namanya. Bisa saja masih akut, bisa saja kronis. Kalau kronis lama-lama ya jadi CKD, ya. Kalau dibiarkan terus-terus, batunya nggak diambil-ambil gitu, jadi CKD ya. Usual patient give history of etiology cause of ya, bisa saja trauma, shock ya, kalau kekurangan darah ya itu ya, keracunan obat, infeksi, batu ya, perubahan volume kencing dan segala macam ya. Clinical features-nya ya, manifestation of self water retention, bisa saja pasiennya tahu kakinya tiba-tiba jadi tambah bengkak, tekanan darahnya jadi tinggi ya, karena apa? Karena ya kencingnya nggak bisa keluar ya. Lama-lama nanti ada penumpukan ureum dalam darah. Suaraku masih kedengaran. Masih, dokter. Kalau misalnya kencingnya nggak keluar ya, nggak bisa membuang sampah metabolisme ya, lama-lama pastinya urinnya harus cuci darah atau penurunan kesadaran ya, encephalopati koma ya, atau uremic encephalopati ya. Patient may present as well with any of the complication. Bisa saja muncul dengan komplikasi ini apa?
bengkak paru, aritmia jantung, hipertensi, efusi perikardium, infak miokard, ya, emboli, paru bisa. Komplikasi metaboliknya apa? Bisa hiponatremi, hiperkalemi, ya. Hiperkalemi itu karena apa? Karena kaliumnya nggak bisa dibuang di ginjal. Kaliumnya numpuk dalam darah menyebabkan aritmia, bisa ya. Asidosis karena nggak bisa membuang H plus di ginjal. Kalsiumnya rendah, fosfat dalam darah tinggi nggak bisa dibuang, ya. Komplikasi neurologis, ya, pasien dengan gangguan ginjal akut maupun kronik bisa gini juga sebenarnya. Koma, kejang, ya, gastritis, ya, biasanya uremic gastropati, ya, ulkus duoden, oh, gastroduodenal ulcer itu bisa, ya. Hematologi kok bisa pasiennya anemia. Kenapa sih pasien dengan gangguan ginjal, terutama yang ini ya, terutama pasien-pasien yang gagal ginjal kronis ya. Kalau gagal ginjal akut ini biasanya anemia nggak ada ini, ya. Anemia ini mending dicoret aja. Biasanya anemia itu kalau pasien gagal ginjal akut, anemianya karena dia pendarahan, misalnya pendarahan hebat, ibu melahirkan, pendarahannya hebat, pior, pendarahan pasca partumnya luar biasa, sampai dia kondisinya anemia, volume darah, volume apa namanya, dalam volume cairan dalam darahnya sangat rendah karena pendarahan, aliran darah ke ginjal turun, akibatnya jatuh kondisi akut kidney injury. Anemianya itu bukan karena gangguan ginjalnya, tapi karena pendarahan. Ya, kalau pada pasien gagal ginjal kronis, anemianya memang karena ginjalnya rusak. Tidak bisa memproduksi eritropoietin dari ginjal tuh ya. 90% eritropoietin kan dari ginjal. Cuma 10% dari hati ya. Sudah karena infeksi ya, pneumonia, sepsis gitu-gitu ya. Itu bisa jadi gagal ginjal akut. Ya, ini lab-lab ya, dibaca ini ya. Ada konsentrasi urin ya, berat jenis urinnya ya, urin spesifik gravity, urin osmolaritas urinnya, creatinine clearance, urin per plasma urea, urin per plasma kreatinin itu ada nilainya ya, sama urin natrium tubular handling solutions-nya itu ya. Kalau prerenal itu nilainya kurang dari 20, contohnya kayak UNA-nya ya. ATN itu lebih dari 40, FENA fraksi ekskresi natriumnya. Biasanya sering dipakai ini yang FENA ya. Fraksi ekskresi natriumnya kalau prerenal aliran darah ginjal kurang tuh ya, itu kurang dari 1%. Kalau yang rusaknya di dalam ginjal, akut tubular nekrosis itu biasanya fraksi ekskresi natriumnya lebih dari 1% ya. Ya, cek sedimen urin, imaging ginjal, dan biopsi. Renal BX itu biopsi ya. Ya, juara tapi lapo gagal ginjal akut di biopsi. Kecuali curiga glomerulonefritis gitu ya. Pengobatannya gimana gagal ginjal akut? Obati underlying-nya. Kalau hipoperfusi kembali kan volume darahnya kembali normal, direhidrasi. Toksinnya di stop, jangan sampai ada toksin masuk lagi. Kalau zat kimia yang masuk obat-obat, stop obatnya. Systemic disease mungkin karena autoimunitas apa itu diobati supaya akut kidney injury-nya membaik ya. Pencegahannya lagi ya, the timing of intervention ya. Men, apa namanya supaya nggak sampai jatuh buruk ya. Itu harus segera mendapatkan tata laksana ya, immediate treatment ya. Basically biasanya follow expansion by saline loading kalau dia hypovolemic. Bisa diberikan diuretik seperti mannitol kalau ada overloadnya ya, dan furosemid bisa salah satu. CCB ya seperti verapamil atau nifedipin ya, mungkin saja pasiennya itu ada hiperkalemi ya, ada aritmia itu bisa diberikan ini. Vasodilating agent ya, obat-obatan yang vasodilatasikan pembuluh darah ginjal seperti dopamin, tapi ini mulai ditinggalkan ya. Dengan dosis 1 sampai 2 mikrogram per kilogram per menit untuk membuka pembuluh darah ginjal supaya aliran darahnya lancar, pasiennya bisa diuresis ya, mengurangi bendungannya itu ya. ATP magnesium chloride ya. Ya, kontras media dihindari ya kalau pasien gangguan ginjal. Yang CKD, nah kalau CKD itu berarti kerusakan ginjal baik hasil pemeriksaan urinnya, proteinuria selama 3 bulan, itu mengarah ke CKD. Atau kreatininnya naik sudah selama 3 bulan. Nah ini, present of marker kidney damage for 3 months ya, itu sudah ditegakkan diagnosis CKD. Nanti CKD juga ada stadiumnya, dilihat hitungan laju filtrasi glomerulusnya itu sudah sampai berapa. Nah ini loh, ya. Kalau pasiennya itu proteinuria terus 3 bulan, ya sudah CKD. Tapi dihitung laju filtrasi glomerulusnya masih lebih dari 90, ya sudah CKD stadium 1. Kalau dia antara 60 sampai 89, laju filtrasi glomerulusnya berarti stadium 2. Kalau 45 sampai 59, 3A. 30 sampai 44, 3B. Ya, 15 sampai 29 itu stadium 4. Stadium paling jelek, stadium 5 ya, sudah kurang dari 15 laju filtrasi glomerulusnya, itu berarti pasiennya sudah end stage atau namanya ESRD ya. End stage renal disease itu harus sudah masuk indikasi cuci
darah ya. Eh, Siki gak usah kok bocor dewe. Nah, iki paling sering penyebab CKD kok apa? Diabetes dan hipertensi ya, mengerikan ya. Diabetes hipertensi itu kok nggak terkontrol tuh pasien-pasien di puskesmas nanti itu ceramai terus ya, bandel-bandel nggak mau minum obat itu. Lama-lama jatuh gagal ginjal, nanti lama-lama cuci darah ya. Penyebab lain CKD bisa kelainan vaskular ginjal ya, renovascular disease, misalnya mungkin ada fibromuscular dysplasia ya, ada kerusakan benjol-benjolan. Ya mungkin arteritis Takayasu juga bisa ya. Nephrotic syndrome bisa tadi, hiperkalsemia, multiple myeloma tadi itu yang keganasan sel darah putih yang menghasilkan imunoglobulin banyak menumpuk di ginjal. Jadi glomerulonefritis yang karena amyloidosis itu ya itu karena multiple myeloma bisa ya. Atau infeksi saluran kencing yang berkali-kali kronis itu juga bisa bikin gagal ginjal ya, sumbatan gitu ya. Sign simptomnya apa? Pastinya jadi gampang lemas ya, arteri venous leaking ya, oftalmologi ya, dari pemeriksaan matanya bisa ada hipertensi, gagal ginjal, perikarditis ya, coronary arterial disease ya, gastrointestinal anoreksia, mual muntah karena ureumnya tinggi ya, bisa bikin mual muntah ya, gatel ya karena urinnya ya, namanya uremic frost, kulitnya jadi kering putih-putih gitu ya, itu pada pasien gagal ginjal yang sudah kronis ya, sama gangguan neurologis bisa sampai kejang. Ini cara penghitungan estimasi laju filtrasi glomerulus ya, atau disebut CRCL atau creatinine clearance. Boleh pakai rumus Cockcroft-Gault, tapi Cockcroft-Gault ini sudah mulai ditinggalkan. Sekarang pakailah rumus CKD-EPI ya. Rumus CKD-EPI itu bisa dipakai, MDRD itu gak digawe ya. Pakailah CKD-EPI ya. Nah, ini tadi stage-stage-nya ya. Nah, ini apa namanya yang apa namanya sama kayak yang tadi sebenarnya ya. Ini mungkin lebih bagus, lebih enak dilihat pakai mata ya. Kira Stadium satu itu bisa ingat tadi loh, ingat ya. Stadium satu itu laju filtrasi glomerulus atau glomerular filtration rate-nya itu bisa masih saja normal atau meningkat. Ya 90 ke atas ini mungkin masih normal ya. Orang normal tuh laju filtrasi glomerulusnya tuh di atas 90 biasanya ya. Jadi pasien stadium satu itu laju filtrasi glomerulusnya itu normal. Tapi kreatininnya mulai naik dikit ya. Atau pasiennya dan mulai naik dikitnya itu sampai 3 bulan. Ya, makanya disebut CKD. Atau pastinya itu albuminuria terus selama 3 bulan. Tapi hitungan laju filtrasi glomerulusnya masih bagus. Ya nggak apa-apa. Tetap aja dia CKD tapi stadium 1. Ya. Diidentifikasi penyebabnya apa? Ada hipertensi kah? Proteinuria karena something kah? Kontrol glukosa pasienmu. Targetkan tekanan darahnya harus bagus. Di bawah 130/80. Atau kurang dari 125/75 pada pasien yang proteinurianya lebih dari 1 gram. Ya. Consider several antihypertensive medication ya with different mechanism activity. Terutama hipertensi pada pasien dengan gagal ginjal kronis atau ada CKD-nya, prioritasnya itu pakai ACE inhibitor atau ARB. Boleh kalau banyak overload cairan ya boleh tambah diuretik. CCB boleh pakai. Hidroklorotiazid juga boleh dipakai ya. Tapi less efektif saat laju filtrasi glomerulusnya sudah di bawah 20, itu nggak efektif ini pemberian diuretik. Hidroklorotiazid atau furosemid itu nggak efektif. Ingat ya, prioritas utamanya untuk hipertensi pada CKD itu pakainya ACE inhibitor atau ARB. Ya, ya ini proteinuria ya, normal albumin expression, mikroalbumin, makro, dan nephrotic range gitu. Oh, memang ya, gitu. Ada lebih lengkap sedikit. Metabolic change pada pasien dengan CKD, HB-nya turun karena anemia kan pastinya. Bikarbonat turun, gampang asidosis, kalsium dalam darah turun, ya makanya tulangnya keropos. Fosfatnya yang meningkat, ya namanya CKD MBD ya, mineral bone disease ya. Kalsiumnya turun, fosfatnya tinggi. Paratiroid hormonnya tinggi, ya. Nah, makanya kita tersier paratiroidism, ya. Trigliserida tinggi, ya. Makanya pada pasien CKD itu kontrol dislipidemianya harus bagus. Kenapa? Soalnya dia bisa pembuluh mudah rusak, mudah aterosklerosis, mudah serangan jantung, infak miokard akut, ya. Hati-hati. Pasien gagal ginjal bisa mendadak mati gara-gara serangan jantung, ya. Ya diobati anemianya, asidosisnya, mineral metabolismenya harus dikontrol, dislipidemi, nutrisinya. Nggak boleh sembarangan pasien CKD itu makan protein terlalu banyak nanti uremia. Protein untuk pasien CKD itu kalau belum cuci darah ya itu hanya boleh 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Tapi kalau pasien sudah cuci darah boleh bisa 1,1 sampai 1,2 ya protein gram per kilogram berat badan per hari ya.
Ya, pasiennya bisa jadi katabolisme otot ya. Ototnya jadi kisut, pasien yang CKD itu. Metabolic bone disease bisa muncul, kelainan kadar bikarbonat dalam darah ya. Kalsium fosfat ketidakseimbang ya, kalsium rendah, fosfat tinggi, jadi renal osteodystrofi, kalsifilaksis, vascular calcification gitu ya. 4 sampai 16 pasien gagal ginjal kronis, ESRD ya, end stage renal disease atau pasien yang dalam hemodialisis rutin 20 sampai 30 tahun mengalami kalsifikasi di pembuluh darahnya melalui pemeriksaan CT scan ya. 3 sampai 60 di kontrol ya, beberapa penelitian ya. Dislipidemia itu juga harus hati-hati, dikontrol ya, dicek rutin berkala 3 bulan sampai 6 bulan sekali ya. Nutrisi ya, makanya tak bilang nutrisinya nggak sembarangan. Hati-hati uremia, memberikan protein pada pasien-pasien yang belum cuci darah, ya itu harus diturunkan, decrease protein intake. Kalau udah cuci darah itu biasanya masih masih nggak apa-apa, masih lebih aman ya. Dan juga resiko cardiovascular disease ya, bengkak jantung sebelah kiri ya, jadi gagal jantungnya tambah berat gitu ya. Evaluasi lab darah, urin dan USG ginjal. USG ginjal itu memastikan gagal ginjalnya itu memang betul-betul udah kronis ya. The serum creatinine level is not enough ya. Jadi kita pakai marker kreatinin aja. Oh, kreatininnya normal kok, Bu normal, normal terus. Enggak, jangan. Harus cek urin. Jangan-jangan serum kreatininnya normal tapi pasien itu proteinuria terus-terus selama 3 bulan. Udah CKD itu ya. Harus dicari kenapa kok proteinuria ya. Target blood pressure yang tadi ya, hipertensi dan proteinuria are two most important modifiable risk. Risiko yang bisa diperbaiki supaya CKD-nya nggak progresif ya. Oke.